itu bukanlah Itu Tuhan, ayat tapi sebuah perkataan yang ingin disampaikan oleh Gabriel bahwa Maria itu hamil. Yang dihamili oleh Maria tersebut akibat dari perkataan Tuhan itulah, maka Maria hamil. aku tanya dulu Lukas 1 ayat berapa? Dengar, Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 28 sampai 31. Ya, terus lanjut aja. Yang Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel ini, makanya saya dari awal bilang, apakah yang dibawa oleh Gabriel ini berupa roh atau cuma firman pesan, perkataan? Kalau perkataan cuma yang Anda bilang tadi itu, firman itu, berarti itu bukan Tuhan yang dibawa oleh Gabriel. Bukan Tuhan, ini pesan yang disampaikan oleh Gabriel bahwa Tuhan ingin kamu hamil. Bukan Tuhan pula yang nyusup ke dalam, bukan keilahian Tuhan pula yang masuk ke dalam Maria, bukan. Sebagai manusia dia, karena buah dari perkataan firman inilah, maka dijadikanlah manusia di dalam perutnya Maria. Gitu loh logiknya. Nah, ini Anda seakan-akan, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ dikatakan, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Yesus Kristus itu manusia, Bang, yang diurapi. Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Paham ya? Silakan. Oke ya, sudah ya Bang ya. Bang, Abang Abaddon segala. Tuh, kami ada diskusi nih sama Bang Datuk. Bang Datuk, saya dari tadi sudah bicara bahwa Gabriel datang itu membawa pesan tentang kelahiran sang juru selamat itu. Iya. Saya sudah yang bilang. Tuhan yang dibawa oleh Gabriel. Bang Datuk, hormatilah saya lagi bicara. Enggak, biar paham dapat ininya, ada siapa ini, biar dapat poinnya. Tenang dulu Bang. Oke, siap, lanjutkan. Oke, lanjutkan. Ada waktu Bang. Dengerin dulu. Jangan emosi. Silakan. Saya kan sudah, tenang dulu. Saya sudah bicara tadi. Saya sudah kasih tahu. Dari tadi Abang memaksakan kehendak Abang bahwa bahwa Gabriel itu membawa firman untuk ini. Bukan, saya bilang dari tadi Gabriel itu membawa pesan dari Tuhan Allah bahwa dia akan mengandung ya dari Roh Kudus. Nah, jelas di sini jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nih, saya baca ya. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Sudah. Udah. Anak Allah ini belum saya silakan Abang, belum silakan. Silakan. Belum saya persilakan. Kata sudah ini penekanan saja Bang. Saya belum persilakan. Nah, anak Allah ini kami pahami adalah firman yang diperanakan oleh Bapa. Firman yang dikeluarkan oleh Bapa. Dasarmu apa Yohanes? Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa dia berasal dari Bapa, keluar dari Bapa. Keluar di situ disebut ibaratkan diperanakan. Ini gambar lambang atau alegoris atau apalah dipahami metafora seperti seorang ibu melahirkan anak. Adakah seorang bapak melahirkan anak? Tidak. Tetapi yang dimaksud di sini anak Allah adalah Sang Hologos itu, firman yang dikeluarkan oleh Bapa. Jadi disinilah disampaikan pesan malaikat itu kepada Maria. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus akan turun ya atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang akan membawa kuasa Allah yang Maha Tinggi yang akan menaungi engkau. Sebab itu di dalam ketika Roh Kudus itu turun dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria, disitulah proses sang firman yang disebut anak Allah itu menjadi manusia.
Kalau ditanya sama saya, bagaimana prosesnya Yohanes? Mana saya tahu, ikan kuasa Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Sudah ada ayatnya di sini. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lalu dia berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sudah, itu karena kuasa Allah. Jangan abang tanyakan bagaimana caranya, prosesnya. Aduh, baik, jangan, nggak bisa, saya nggak bisa tanya itu. Nanti kita tanya Tuhan. Sudah, persilakan Oke, bang. oke. Saya mau nanya ini. Satu, yang makna anak Allah itu apa? Coba jawab. Yang makna anak Allah itu Lanjut. apa? Lanjut aja dulu abang bicara. Nggak, saya penanya dulu. Yang anak Allah itu apa? Apakah Allah beranak? Apakah anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak adopsi? Yang disebut anak Allah itu apa? Lanjut abang bicara, nanti saya. Enggak, saya nanya dulu biar dapat poinnya. Anak Allah itu apa, Pak? Menurut Bible. Yang dimaksud anak Allah itu apa? Jawab dulu. Yang disebut anak Allah itu apa? Kalau Anda sebut anak Allah, Yesus itu adalah anak Allah, terus Yesus itu menjadi Allah itu sendiri. Nah, di dalam kejadian, di dalam perjanjian lama, ya terima kasih ya. Nah, dikasih ini perjanjian lama. Banyak yang disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Bukan Yesus saja yang anak Allah. Ya, ya. Di dalam Kejadian 6:2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anaknya anak-anak Allah juga ini. Apakah mereka juga Tuhan? Narasi anak Allah itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus itu dilahirkan oleh Maria, dikandung oleh Maria selama 9 bulan. Bukti dia sebagai manusia biasa. Tidak ada narasi dari Maria kalau yang dikandungnya adalah seorang firman, seorang fitnah. Tadi Anda mengatakan Gabriel membawa pesan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan itu apa? Apa bukan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel? Jangan mempelintir, jangan memplesetkan. Pesan yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria pasti firman Tuhan. Pesan itu perkataan. Apa isi pesan itu? Perkataan. Anda pikir secara logik. Apakah yang dibawa Maria itu, yang dibawa malaikat Gabriel itu cuma, pesan itu apa? Itu perkataan. Perkataan dari Tuhan inilah yang disebut firman. Makin gini. Makanya saya tanya tadi, mau saya potong. Pesan yang dibawa oleh Gabriel ini apa? Perkataan kan? Betul perkataan. Nah, tolong dijawab. Apakah pesan yang dibawa oleh malaikat Gabriel ini bukan perkataan? Nah, silakan dijawab. Oke bang. Saya jawab ya. Allah untuk digelarkan bagi Yesus di sini adalah bukan menunjuk seperti pemahaman abang menunjuk kepada anak Allah seperti tadi apa Nabi Efraim dan sebagainya. Kejadian 6 nomor 2. Iya, bukan anak-anak Allah. juga. Iya, itu kan anak-anak Allah. Iya. Gitu. Anak-anak Sama Allah. dengan Yesus. Bukan, beda. Bedanya gimana? Bedanya gini. Anak Allah di sini di dalam Lukas tadi itu adalah dalam bentuk singular, tunggal. Maksudnya gimana tunggal nih? Yang tunggal. Satu anak Allah, satu yang anak Allah, betul? Iya, anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang diadopsi, anak-anak Allah yang diangkat oleh Tuhan. Sedangkan gelar anak Allah yang tunggal ini kepada firman-Nya yang tunggal itu. Masa ada firman Tuhan lebih dari satu? Firman Tuhan itu satu. Nah, anak Allah dibentuk dalam singular ini, ya dalam bahasa Yunani hoiostou teu, ya dalam Ibrani itu ben Elohim, diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Kalau ben itu bang,
Bin itu artinya keturunan. Tadi saya tidak Enggak, saya gini aja lah. saya tidak Gitu potong, lah. Bang. Tenang Enggak, dulu. ini Tenang. kalau Abang Ben nanti itu ada berarti bisa, keturunan kan? abang Enggak, nanti saya tanya dulu. bisa Enggak, tunggu, saya menyangka. potong dulu dikit. Oke, Saya potong abang dulu bicara dikit. aja dulu. Bicara dulu, saya dengar. Apakah Ben itu bukan keturunan? Oke, lanjut. Silakan, Ben itu keturunan atau bukan? Lanjut. Ben di sini adalah diberikan oleh Allah melalui Gabriel. Ya, Ben di sini menunjuk bahwa dia berasal dari Allah, diturunkan oleh Berarti, Allah, diperanakan oleh lanjut. Allah. Di ya, di sini diperanakan oleh Allah, bukan Allah itu beranak. Memang Allah beranak. Lalu siapa istrinya? Emang Allah punya jenis kelamin? Tidak, jangan salah kaprah. Terus Bunda Jadi di sini anak tunggal. Cek. Minta maaf Bang, Terus Maria tolong jangan. Magdalena itu siapa? Minta maaf. Kalau bukan istri Yesus. Minta maaf Bang, minta maaf dulu. Nanti gantian diskusinya Bang. Saya waktu tidak banyak, saya mau istirahat besok. Selamat malam Bang Nar. Tunggu ya Bang, sabar-sabar ya, kami lagi diskusi. Lanjut. Ya, sabar ya. Enggak, kita tiktokan aja Jadi gimana? gitu. Jadi lama kali nih penyelesaiannya nih. Tiktok aja gimana? Saya Tekanannya pikir sudah. enggak, kita tiktokan aja biar lebih dapat poinnya. Sebab dari tadi Anda membantah yang saya katakan sesuai dengan dalilnya. Anda berdasarkan narasi Anda, dari sementara saya bawa dalilnya. Loh, ini kan narasi saya kan sudah jelas Bang di sini. Dalilnya, Sudah jelas dalam ya. teks bahasa Yunaninya saya sudah kasih tahu. Kalau Sudah dalam teks bahasa Ibrani Ben saya sudah tahu. Ben itu artinya keturunan dari sperma. Kalau Ben itu artinya keturunan dari sperma. Apakah Allah yang menjadikan Maria hamil dengan spermanya Allah? Bukan, Ben itu selain dari itu Bang diperanakan oleh Allah sendiri. Ben itu dari keturunan. Bukan, iya dari turunan Allah. Iya dari turunan Allah. Allah Yang menjadi sperma. Allah. Karena anak. Bang, kapan Allah memperanakan Maria menjadi kapan Allah memperanakan Maria? Akan kawin dengan Maria. Maria, bukan Bang. Tadi saya tidak ada katakan itu. Ben iya, karena Ben di situ bermakna keturunan. Kalau kita debat begini, Abang nggak bisa. Kalau TikTok ini ada cara lain waktu. Iya, karena Abang dari tadi narasi saya punya anak lagi tidur. Hargai anak saya tidur. Kita santai-santai aja. Bagus. Narasinya kita santai, tapi narasi kita santai tapi dapat poinnya. Iya, maksud saya nggak bisa kalau kuat-kuat suara. Enggak, saya nggak kuat suara. Kita sama lebih aja. Iya. Nah, ya, saya kecil moderasi saya. Saya kecil moderasi saya. Iya, maksudnya gini. Ben itu bermakna Ben Ibrahim, bermakna artinya anak kandung dari Ibrahim. Iya, kalau Ben Allah itu berarti Allah itu yang punya sperma memperanakkan Maria lahirlah Yesus. Sperma di sini, ungkapan Ben di sini adalah menunjukkan kepada itu dia berasal dari Allah, diperanakan. Apanya yang berasal dari Allah? Dia diperanakan dari Allah. Apanya yang berasal dari Allah? Apanya? Loh, dia berasal dari Allah, firman-Nya. Nah, firman-Nya berasal dari Allah. Firman-Nya berasal dari Allah. Firman ini perkataan Allah kan? Firman ini perkataan Allah kan? Perkataan Allah ini adalah kalamnya. Betul. Berarti dia bukanlah Allah itu sendiri. Kalam itu, kalamullah itu menunjukkan Allah itu sendiri. Kalamullah. Di mana Bibel kalamullah adanya? Loh, kalau Abang kita bicara kalam itu sama dengan filsafat dengan logos. Gak ada Bang, jangan mengada-ngada Bang. Kalau firman itu contoh gini, saya kasih contoh. Setengah menit. Gini aja. Ketika saya bilang, tolong jadikan saya rumah. Apakah rumah itu saya? Loh, perkataan Abang yang menjadikan itu kalau iya, perkataan saya, ya betul. Perkataan saya yang menjadikan jadilah rumah. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, jadilah engkau hamil. Apakah yang dia hamil, yang masuk ke dalam perut Maria itu adalah Allah itu sendiri? Di mana ayatnya katakan jadilah manusia di situ? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Tidak ada yang bilang jadilah. Itu apakah bukan manusia yang dikandung? Jangan ditambah, Bang. Engkau akan Saya baca mengandung ayatnya dan ya. akan Saya melahirkan baca seorang anak laki. Saya bacakan Makanya di saya ayatnya. bilang, ketika Ini saya loh, menyuruh itu anggota pesan. saya, contoh. Bang, Ya pesan itu saya pesan kepada orang, kepada tukang Pesannya saya, itu, tukang, tolong dengar jadikan dulu. saya sebuah rumah, bikinkan saya Pes- sebuah rumah. Apakah rumah itu Pesan saya? itu, loh, pesan itu yang menjadikan rumah itu perintah toh. Berarti dia Assalamualaikum bukan warahmatullahi Tuhan. Loh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang perintah Alibi. itu yang berasal dari Tuhan itu yang menjadikan karena kuasa Iya, Allah. makanya dia bukan Tuhan. Loh, esensinya yang itu Perintah. kan berasal dari abang toh. Iya, berasal dari saya, tapi Iya, bukan berasal saya. dari abang. Assalamualaikum Bukan saya. Esensinya menuju Wabarakatuh. kepada abang. Iya, bukan saya. Loh, Contoh saya dia bisa perintahkan, hei, dibedakan. dengar. Jadikan saya sebuah bisa rumah. dibedakan antara keberadaan abang dengan perkataan Jadi, itu bisa dibedakan. kata Tuhan kepada Gabriel, jadikan Maria hamil. Jadi Jadikan menunjukkan Maria kepada hamil. esensi Anda lah. Makanya Maria hamil. Itu Bang. Jadi dengan Jadikan Maria hamil. kan Berarti kalau kita bukan ini Tuhan jadi yang ribut, Bang. datang ke dalam perut Maria, Dulu, Bang. bukan Stop. Saya keilahian nggak Tuhan bisa- yang datang ke nggak perut bisa Maria. debat. Saya nggak suka debat begini kayak congor-congor. Enggak, bukan. Anda yang salah. Anda yang gini. Saya Nggak mau katakan saja. TikTok. Enggak, Anda yang salah Nggak, dari saya nggak- tadi. nggak- saya Anda nggak mau TikTok maksakan. gini. Kita gini aja, persilakan aja gini. Anda bernarasi mau puas, nanti Anda silakan. Silakan. Saya juga Enggak, gitu. kita tiktokan aja. Gantian, Karena apa? enggak, karena Silakan. saya ini tetangga nggak bisa kayak saya sebesar suara abang, ini tetangga saya juga. Ini samping ini. Oke, saya 1 ribut. menit ya. Kita- Saya 1 menit ya, 1 menit. Ketika saya bilang jadikan saya sebuah rumah. Oke, sebentar dulu. Saya kasih narasi dulu. Jadikan saya sebuah rumah. Maka rumah hasil dari perkataan saya tersebut bukanlah saya, tapi hasil dari perintah saya kepada tukang saya agar saya bisa dijadikan sebuah rumah. Sama dengan saya sampaikan kepada tukang saya, pesan kepada tukang saya, tolong jadikan saya sebuah rumah, bikinkan saya sebuah rumah. Rumah itu bukan saya, bukan esensi saya, tidak ada sama dengan saya. Sama ketika Maria didatangi oleh Gabriel atas perintah Tuhan, datanglah kepada Gabriel, jadikanlah Maria itu hamil, maka mengandunglah Maria. Berarti esensi yang dalam perut Maria ini, perintah yang jadi buah manusia dalam perut Maria ini bukanlah Tuhan, bukanlah keilahian Tuhan, tapi hasil dari firman Tuhan itu menjadi manusia yang dikandung oleh Maria. Itu yang betul. Nah, silakan Anda jawab. Oke. Kalau saya balikkan dengan perkataan Anda itu, contoh saya balik. Kalau memang perkataan itu bukan saya, ketika saya ludahi atau saya ejek abang marah saya atau marah dengan perkataan saya? Meludahi saya, betul? Iya, contohnya saya mau gak usah dulu Ludang, maaf. Ini minta maaf dulu ya Bang ya, bukan saya menghina. Meludahi saya. Kalau ada ludah saya tampar. Ini contoh saja. Contoh. Nah, kalau meludahi saya berarti bukan firman. Firman itu perkataan, ludah itu bukan tadi perkataan. Anda aja kayak ya silakan. Anda mengambil narasi yang salah. Loh, jangan dulu bilang salah. Anda belum mendengar. Silakan. Belum mendengar udah bilang silakan. Luar biasa Bang, lebih dari Tuhan. Saya bukan lebih dari Tuhan, tapi sesuai dengan yang ada di Bible. Loh, saya sesuai dengan dari Bible juga. Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Oke, dengar lagi Abang bicara. Silakan Bang, silakan. Bicara silakan Anda ngomong. Silakan Anda ngomong. Kan Anda yang ngajak saya tadi. Bicara dulu sampai puas. Silakan dulu Abang Anda. Abang Anda silakan dulu bicara dulu sampai puas. Ada yang ngajak saya, meludahi saya, itu saya jawab. Lah kan saya bilang kan contoh. Silakan terus-terusan. Boleh. Contoh, bukan mau benar-benaran, tapi kan contoh. Sama Bang Gugu, boleh saya jawab nggak tentang analogi barusan? Om Nal, minta maaf, saya bukan nggak menghargai abang, tapi
kami dulu yang berdialog dulu Ya Bang. makanya saya Nanti minta Mas izin sama Bang Raja Gugu Enggak juga, sama itu Datu. juga Bang Yohanes. Kalau misalnya ada yang lain yang mau nambahkan, biarin Iya, aja. kan saya minta Nggak usah izin, dibatasi. nggak motong. Ini kan masih sama konteksnya, jadi biarin aja. Boleh nggak saya jawab sedikit tentang ini aja kok, sedikit tentang analogi barusan. Iya Boleh, Bang. boleh Bang Maksudnya Ratu? Silakan, Masuk. silakan, Bang. Oke, karena diizinkan sebentar Bang Raja Gugu ya, saya tangkap ini. Kalau Bang Raja Gugu menganalogikan Bang Raja Gugu meludahi Datuk gitu kan. Nah, pasti Bang Datuk ini menampar Anda gitu, bukan ludahnya yang ditampar, karena Anda dan ludah itu berbeda gitu. Oke, paham? Nah, silakan Datuk. Nah, pertanyaan saya kenapa itu belum sampai ke situ, makanya saya bilang saya dulu bicara. Kenapa saya yang ditampar? Kenapa nggak ludah saya itu yang ditampar? Karena berbeda gitu. Loh, iya, kan katanya kan firman itu bukan saya. Loh, dengar dulu. Jadi Firman ludah itu itu kan sama bukan dengan firman gitu ya? Loh, bukan. Saya bilang Yang usah lagu. yang firman itu perkataan atau ludah? Oh, gini aja gini, Bang. Tak gini. Ah, Coba saya ubah ya. ya. Minta maaf Silakan, ya. silakan. Assalamualaikum. Ah, Saya silakan. ubah. Ah, Saya berkata dan perkataan saya keluar dengan menghina abang contohnya. Contoh ya bang, contoh. Ini perkataan toh silakan. supaya Hmm. narasinya sama gitu loh. Contoh saya memaki abang misalnya dengan perkataan saya. Lalu abang tadi sudah jawab pasti menamparkan saya. Kenapa enggak perkataan saya itu yang Anda tampar? Kenapa kok saya? Karena Anda dan saya setara sama manusia. Kenapa ketawa? Berarti Anda nggak paham tentang esensi. Kalau ya karena Bang, Anda dan tunggu dulu, saya Bang. setara. Bang, tunggu dulu, Silakan sama lanjut. dulu. Silakan. Silakan. Boleh abang jawab sebentar, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma Ya. tunggu dulu, saya kan belum persilahkan. Silakan. Gitu. Jangan saya karena ini bang anak saya nanti bangun gitu loh. Jadi gini bang. Tes. Sudah mulai dia batuk. Jadi ketika tadi abang sudah mati-matian itu abang bilang bahwa perkataan itu bukanlah saya. Lalu saya analogikan, saya maki abang. Lalu abang jawab, karena kita setara. Mama Yu, saya bukan bicara setaranya bang, kita ini dua. Saya menunjukkan esensi dari perkataan saya tadi itu penunjuk saya. Sama dengan Kristus, itu menunjuk kepada esensinya Allah. Kalau maaf ya. Enggak, gini, udah lanjut dulu. Saya dapat poinnya nih, saya dapat poinnya. Sebentar Bang. Oke. Kalau membuat Jadi ketika kami berdoa memanggil, kalau membuat analogi harus setara, jangan dibeda-bedain, kan agak-agak aneh gitu, kayak misalnya meludah apa. Kalau buat analogi yang harus setara. iya, tadi kan sudah saya rubah bang. Saya sudah Gini. tadi analoginya. Oke bang. Perintah, oke, Bang, Yones. tunggu dulu, saya dulu kan silakan. belum selesai. Silakan. Jangan lama-lama. Biar dapat poinnya, jangan lama-lama. Dapat poinnya aja. Saya nggak pernah lama. Saya nggak pernah lama. Saya nggak pernah lama. Kan abang sudah tahu. Saya menjawab nggak lama. Kayak yang lama itu abang kan 1 menit. Saya nggak sampai 1 menit. Silakan. Abang tadi siapa yang tadi yang bilang? Tadi saya rubah bang, bukan untuk itu. Tapi maksud saya itu adalah bersama perkataan ya. Ini saya itu waktu itu saya ingat waktu saya berdebat dengan ini Blender dulu. Jadi saya maksud tadi itu adalah ketika saya maki abang Datuk dan abang Datuk tidak menampar perkataan saya, tetapi abang Datuk menampar saya. Nah, itulah yang saya maksud. Ya. Itulah yang saya maksud dari esensinya dari ludah saya itu karena dia berasal dari saya. Udah? Sudah bang, lanjut. Udah, oke. Inilah bang, kalau abang tuh yang jadi persoalan begini bang. Ini bukan masalah ludah ya bang ya. Bukan masalah apa yang bang sebut tadi. Apakah saya mau ludah? Itu esensinya beda bang, beda. Abang memarahi saya itu betul beda. Konsep yang ada di dalam Bible, yang di dalam Matius
dalam Lukas 1 tersebut adalah sebuah perintah. Hasil dari perintah tersebut menjadi manusia. Makanya saya buat narasi. Kalau saya bikin perintah kepada manusia, kepada dua ajudan saya, tolong bikinkan saya sebuah rumah. Kalau abang begitu, masalah memaki saya itu beda konsepnya, bang. Bukan masalah itu. Keliru Ini analoginya. beda analoginya. Sekarang ketika saya perintahkan anak buah saya orang kaya. Saya perintahkan anak buah saya, tolong bikinkan saya rumah. Maka perintah saya itu dilaksanakan oleh anak buah saya, dibikinkan saya rumah. Berdasarkan hasil dari mulut saya itu, maka dibentuklah sebuah rumah. Apakah rumah itu saya? Ini bukan masalah memaki-memaki, bang. Itu beda konsep, beda konteksnya. Sekarang, di Maria didatangi oleh malaikat Gabriel atas perintah siapa? Atas perintah Tuhannya, Bapaknya yang Bapak Tuhan yang menyuruh malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa tujuannya? Gabriel ini datang kepada Maria agar Maria hamil. Itu konsepnya. Bukan lari memaki-maki. Itu gak masuk konsepnya, bang. Konsep yang benar itu saya punya bapak orang yang dalam Bible disebut Lukas 1, bapak yang penguasa ini memerintahkan kepada malaikat Gabriel untuk membawa pesan kepada Maria. Hai Maria, hamilah, maka engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Antara yang dikandung oleh Maria dengan bapak yang memerintahkan Gabriel itu beda. Sama dengan saya memerintahkan anak buah saya untuk menjadikan sebuah rumah. Rumah yang dengan saya itu beda, bang. Saya bukan rumah bukan saya. Yang dikandung oleh Maria bukan bapak bukan yang dikandung oleh Maria. Itu yang betul, yang punya logik akal sehat, bang. Oke, bang, silahkan. Oke, bang. Tadi awali saya balik. Kan saya balik kan. Oke, kalau kita kaji dari analogi abang itu, kita akan berlogika dari ayat itu. Di sini adalah malaikat Gabriel berikan pesan kepada Maria. Nah, Maria Tuhan memberi perintah kepada Gabriel untuk memberitahukan bahwa si Maria akan melahirkan anak yang kudus, yang disebut anak Allah, kudus. Iya kan? Kalau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Abang, tugasnya si Gabriel hanya memesankan dan tidak membuat. Beda dengan analogi abang bilang pesan saya. Abang pesankan bagi si tukang untuk buat rumah. Nah, abang pesankan si tukang itu adalah penyampai pesan abang. Ya. Ada yang membuat itu adalah si penjelasannya. Gak masuk logika ini. Loh, nggak masuk logika Gak masuk logika ini. Gak masuk logika ini. Kan di sini kan Lanjut, nggak masuk logika ini. Nggak masuk logika bagaimana? Oke. Saya potong dikit sebelum serahkan sama lain. Kan analogi abang itu kan seperti itu. Saya potong dikit boleh ya? Saya potong dikit sebelum saya ini ya. Saya serahkan sama lain. Begini, walaupun orang yang lain yang membuat Maria hamil, tapi pada intinya itu perintah yang dibawa oleh malaikat Gabriel dari Tuhannya. Nah, contoh saya bilang kepada mandor saya, Nor, tolong bikinin saya rumah. Apakah mandor saya yang kerja? Tentu anak buahnya yang kerja, bukan mandor saya yang kerja. Ini analogi sederhana. Nah, Gabriel disuruh oleh Tuhannya untuk menyampaikan pesan Maria hamil. Masalah pekerjaan hamilnya ini tentu pihak lain yang membuat. Sama dengan saya bilang tadi, mandor tolong bikinnya saya rumah. Apa mandor yang langsung kerja? Enggak, orang lain yang disuruhnya. Ini analogi sederhana, bang. Dan anak yang dikandung Maria tersebut bukanlah Tuhan, tapi hasil dari dari perintah firman itu yang dikandung oleh Maria. Paham bang ya?
Jadi bukan Saya Tuhan tidak yang tidak dikandung oleh paham. Maria. Saya tidak paham. Karena dari sini Apalagi ini? saya Apalagi tidak nggak paham paham. ini? Nah, stop dulu Bang. Analogi Abang Ah, kita kan kaji lah analogi Abang ini. ya. Di sini kan tadi Abang bilang pesan kepada tukang atau mandor buatkan rumah saya. Lalu Abang bilang bukan si mandor yang membuat tapi dia suruh anak buahnya. Kan begitu toh? Ya, silakan ya, betul. Betul. Nah, di sini Betul. kan Allah mengutus malaikatnya untuk memberi Gabriel. pesan. Ya, Gabriel. Ya. iya, Allah menyampaikan kepada malaikatnya Gabriel kan, malaikatnya bernama Gabriel, memberikan pesan bahwa si Maria akan Akan hamil. mengandung. Ya, pas tadi apa? Apakah bukan firman? Iya, Firman Tuhan yang dibawa oleh Maria Gabriel kan? Oleh Gabriel Iya, kan? firman Tuhan kan? perkataan firman yang dibawa oleh Gabriel, pesan yang betul, disampaikan Gabriel. oleh Gabriel, saudara. Ya. Supaya Maria hamil, betul? Belum hamil, di sini berikan pesan. Iya, agar Maria hamil, Tidak ada betul? di sini supaya mana Bang ayat di supaya di sini. Bang. Kenapa ketawa ini? Lihat Maria, Gabriel mendatangi Maria tujuannya gantian apa? bicara dong. Tujuannya apa? Gantian. Iya, tujuan pertanyaan memberitahukan. tujuannya Gabriel datangi Maria tujuannya apa? Iya, karena Tujuannya apa? memberitahukan bahwa si Maria akan mengandung. Mengandung Maria enggak? Akan lu, belum Mengandung jadi. enggak Maria? Akan mengandung. Mengandung enggak Maria? Mengandung. Iya, Berarti mengandung. berhasil hasil dari yang dibawa oleh Maria Gabriel tersebut, maka Bukan Maria hasil mengandung. dibawa, Betul. Bang. Lihat ini, Betul. Kalau tidak ada malaikat itu Gabriel berkata. yang datang kepada Maria, apakah Maria akan hamil? Baca Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu Apakah kepadanya. kalau Roh tidak datang Kudus. Gabriel kepada Maria, Roh apakah Maria akan Kudus. hamil? Roh Kenapa Kudus Anda ini? malaikat ini menyampaikan pesan akan melahirkan Maria. Kenapa? Siapa yang membuat dia akan Roh melahirkan? Kudus yang menghamili Maria, begitu? Roh Kudus yang menghamili Maria. Roh Kudus yang akan turun atasmu dengan kuasa Itu- Allah. Iya, Roh Kudusnya yang menghamili Maria. Roh Kudus akan turun yang membuat. Iya, yang menghamili Maria. Roh Kudus yang menghamili Maria. Bukan Roh Kudus mengambil istilah biologis, bukan. Roh Kudus yang akan membawa firman itu Iya, menjadi makanya manusia. dari perintah siapa? Perintah Tuhan kan? Pesan firman Tidak Tuhan kan? perintah Tuhan, tidak Roh Kudus tidak diperintahkan. Itulah. Maka itulah dari Roh perkataan Kudus Gabriel inilah tidak Maria itu diperintahkan. hamil. Tidak, Bang. Contoh saya berkata kepada anak buah saya, Oke, silakan kepada bicara, Bang. mandor Sampai saya, bilang saya, tolong bikinkan saya rumah. Nah, mandor saya menyuruh orang lain tolong bikinkan rumah. Jadilah rumah tersebut. Rumah itu bukan saya dan saya bukan rumah. Contoh Maria hamil, walaupun dia dikandung oleh Roh Kudus, itu bukanlah Allah itu sendiri yang datang nongol ke dalam perutnya Maria. Saya Roh Kudus ini sendiri. Loh, kami percaya Roh Kudus ini adalah kami kan Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi yang Itu menghamili iman kami, Maria Roh Bang. Kudus. Hah? Menghamili Maria Roh Kudus. Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Yang menyuruh Gabriel datang siapa? Yang menyuruh Gabriel menyuruh ini adalah Bapa. Sudah. Yang menyuruh Gabriel Roh Kudus kepada Maria siapa? Loh, Roh Kudus ini akan turun, tidak ada tidak ada Yang menyuruh siapa? Tidak ada yang menyuruh Roh Kudus turun di sini. Tapi di sini Berarti Roh di sini Kudus itu sendiri. disampaikan malaikat bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Tidak ada kata perintah di sini, Juru. Jadi yang membuat Maria hamil Roh Kudus. Tadi itu, loh, Roh Kudus itu kekal bersama Bapa. Roh Kudus. Satu Yang hakikat. berarti Dia Bapak yang adalah menghamili Roh Tritunggal. Kudus. Berarti kalau Roh Kudus bersama dengan Roh Bapak, Kudus, Bapak datang kepada Maria menghamili Yesus, Maria hamil gitu. dari Roh Kudus. Bukan Dek, Roh Kudus Dek, punya dengar kelamin. ya, dengar ya, Dek ya, Dek ya. Masa Roh punya kelamin? Kalau begitu, Elizabeth yang dinaungi Roh Kudus juga Tuhan, betul? Roh Elizabeth yang dalam mengandungkan Roh Kudus itu karena bukan dari Roh Kudus, tidak ada dari Roh Kudus. Dinaungi Roh Kudus, betul? Dinaungi, iya. Berarti Bukan sama-sama dari Roh dipenuhi Kudus. oleh Roh Kudus, betul? Roh Kudus akan turun atasmu, di sini tidak ada, di sini kata Oke, dinaungi. dibacain Elizabeth dinaungi Roh Kudus, betul?
Bacanya. Elizabeth sang itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi si mandul itu. Di mana di sini naungi Roh Kudus, Bang? Dan Elizabeth mendengar salam Maria melonjak dari dalam rahimnya. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, betul? Sabar dulu, lihat dulu. Penuh dengan Roh Kudus, betul? Lihat dulu, sebentar dulu, Nah, sebentar. dengan Roh Kudus, betul? Jangan baca dulu konteksnya. Lalu berserulah dengannya, yang diberkati Iya. engkau di antara semua perempuan dan diberkati lahirmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi Bukan aku, masalah itu. supaya Anda Roh mengerti Kudus datang dari ke Roh dalam Kudus perutnya Maria, itu, betul? Ke supaya dalam dari Roh- perutnya Elizabeth, betul? Yang yang lain lah, Bang. dipenuhi, Muter-muter Yang terus. lain lah. yang dipenuhi. Bang Hos, Berat. Bang Hos, tembak dulu Bang Hos, tembak dulu Bang Hos. Jadi Yesus dan Maria, anak Elizabeth, jadi Maria dan Elizabeth sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak, dipenuhi Oh, dengan tidak. turun dari Roh Kudus itu beda. Beda, Bang. Dipenuhi itu kita penuh gitu loh. Tetapi dari kalau si Tuhan Yesus ini dia Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau Elizabeth dari Roh Kudus benda. Bukan dari Roh Kudus, penuh Roh Dan Kudus. Elizabeth yang pun penuh dengan Roh Elizabeth pun, ada kata pun di sini ya. Karena penuh Ada kata pun di itu sini. Roh Kudus mendiami dirinya Elizabeth. Berarti yang Maria didiamai oleh Roh Kudus, Kalau Elizabeth Maria, dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau betul? Maria itu dari Roh Kudus. Iya, kan dipenuhi oleh Roh Kudus kan? Tidak dipenuhi, turun Roh Kudus itu Berarti dari turunnya Roh cuma Kudus di luar lah. aja, nggak masuk ke dalam. Loh, turun anaknya itu dari Roh Kudus Masuknya ke mana? Ke dalam rahimnya dengan Maria. kuasanya Allah. Abang nggak usah Ya. banyak masuknya Dan bagaimana. ketika Nggak usah Elizabeth tanya, mendengar kan salam nanti- Maria, nanti kita melonjaklah tanya, anak nanti di kita dalam tanya nyariatnya. kepada Dan Tuhan, maksudnya Elizabeth bagaimana gitu. Nanti kita Elizabeth tanya. pun, di sini dikatakan ya, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Penuh Roh dengan Roh Kudus. Kudus. Iya. Jadi betul. sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus, Beda, sama-sama Bang. Ini dinaungi turun. oleh Roh Kudus. turun, Roh Kudus akan Iya, turun. berarti dari Bukan penuh di situ. Elizabeth ini nggak turun Roh Kudus, naik. Elizabeth ini penuh Roh Kudus itu artinya Dia adalah bukan turun ini. bahwa anak itu bukan dari Roh Kudus. Sedangkan turun di sini turun adalah di turun sini. ke rahimnya Maria itu dari Roh Kudus bayi itu. Berarti rahimnya Maria rahimnya Elizabeth nggak penuh Roh Kudus. Rahimnya Maria itu Elizabeth itu penuh dengan Roh Kudus. Rahim Maria penuh Roh Kudus, betul? Rahim Maria itu yang adalah anak dari Maria itu adalah dari Roh Kudus. Jadi nggak sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Tidak yang dari Roh Kudus, Bang. Dari Roh Kudus, dari ilahi, dari Allah. Masa Bang samakan orang yang penuh Elizabeth ilahi? pun di situ dikatakan dan Elizabeth pun penuh. Ini Elizabeth pun ada kata penegasan ini pun. dari plastik. Ini gelas saya yang dari gelas ini penuhkan dengan air. Beda. Ini Kok narasinya ini kemana? dari Roh Kudus. Ini esensinya Ini Roh Kudus. Ini esensinya Roh Kudus yang masuk. Esensinya ilahi. Roh Kudus itu ilahi. La ilaha illallah. Itu ilahi. Dengar Jones. Nah, Abangku ganteng. Elizabeth pun Abang yang penuh harus dengan dengar Roh Kudus, perhatikan. artinya Kata tubuh penuh Elizabeth dengan pun sampai ke rahimnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sama dengan Maria dan sampai ke rahimnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Tapi apakah di tidak dalam, turun ini Roh Kudus ini? tapi ini Elizabeth itu anaknya. Enggak turun dari Kudus, enggak turun dari Kudus, enggak turun. Tidak. Tidak Penuh. turun. Iya, Hah? tidak turun. Berarti kalau dia penuh itu penuh apa ini? Dari mana Roh Kudus Penuh ini? dengan Roh Kudus. Dari mana Roh Kudus ini? Kita kan fokusnya kepada anaknya toh. Iya, Anaknya, Elizabeth mengandung tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang tanpa adanya sel telur tersetelur. Karena
Elizabeth ini Elizabeth di mana tanpa seorang laki-laki? enggak, Elizabeth itu Mama Yu dia dari mana? dia mandul. Elizabeth maksud saya dia tidak ada sel telur. Sel Aduh, Tuhan. telur. Sementara dia Sementara dengar dulu. Kalau yang namanya dengar dulu saya dulu. Kalau yang namanya Maria itu tidak ada sel sperma. Dinaungi oleh Roh Kudus, maka hamillah Maria. Elizabeth tidak ada sel telur karena dia mandul, dinaungi oleh Roh Kudus, turun Roh Kudus atasnya, dipenuhi Roh Kudus, maka hamillah Elizabeth ini. Sama-sama turun Roh Kudus. Bukan dia Tuhan. Gitu loh. Silakan. Jadi Roh Kudus yang di Elizabeth ini turun atau enggak ini? Silakan jawab. Yang lain. Silakan yang lain. Bentar, tunggu bentar, Bang Hasan mau naik, Bang Hos. Aku biar aja turun dulu bentar ya. Beliau ada yang dipesankan mungkin sebentar katanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datuk. Saya coba ini. Oh, jadi Roh Kudus itu enggak turun ya ke Elizabeth ya? Bang Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh Kudus itu turun karena Waalaikumsalam turun di dalam rahim Maria untuk dalam kuasanya manusia, untuk Yesus menjadi manusia, tuh firman menjadi manusia. Bang Yohanes, gini Bang Yohanes. Ketika Elizabeth sedang mengandung, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Tadi saya sudah jawab bahwa Elizabeth penuh Iya, dengan- jawab aja, tinggal iya atau tidak. Apakah Oh, iya, Elizabeth Bang. dipenuhi Roh Kudus? Iya, Bang Ganteng. Iya, Bang Ganteng. Iya. Iya. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu iman kami dialah adalah alat Tritunggal, dari salah satu alat Tritunggal. Oke. Yesus itu diberi dari Roh Kudus. Yang mana lebih Bukan utama? diberi, Dipenuhi Roh Kudus atau yang diberi Roh Kudus? bukan diberi, Bang. Loh, Di situ sekarang saya tanya, dikatakan Yesus di itu situ dikaruniakan di ayat oleh ini, Roh Kudus. Di ayat Benar? ini, Bang. Dengar dulu, Bang. Sabar. Loh. Kita bicara ayat ini. Ayat ini ditulis di sini turun, Bang. Bukan dari. Iya. Enggak, maksud- Bunda Maria dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Apanya? Ketika Bunda Maria sedang Maria mengandung itu, dipenuhi Roh Kudus atau kalau- tidak di situ? Oke, kita bicara ibunya ya. Tadi Anda Iya. bicara Elizabeth. Iya. Sekarang kita bicara Maria ya. Beda ya Iya. dengan anaknya ya. Nah, Iya. kalau kita bicara sama-sama, mereka ini sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Oke. Kamu Jadi mengandung sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Oke, sama-sama selesai. dipenuhi Roh Kalau kita Kudus. bicara- Nah, sekarang saya tanya kalau kita gini dulu. Tunggu Bang. Enggak. Sama-sama dipenuhi Kamu Roh Kudus. akan mengandung dari Saya, Roh Kudus. maksud saya, tunggu Apakah Roh dipahami Kudus yang dulu. dikandung si Maria? Roh Kudus itu satu, Rohnya Allah itu satu, sebagaimana Allah itu satu. Iya. Kamu akan mengandung Roh Kudus. Apakah Maria mengandung Roh Kudus? Ya iya, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Loh, apakah Roh Kudus yang di dalam kandung Maria? Ya iya, karena dari kuasa Roh Kudus. Di mana dia datanya, mengandung Bang? Kamu akan mengandung Roh Kudus. Di mana datanya? Ini yang ku cari. Loh, bukan mengandung Roh Kudus begini loh Bang, maksudnya turun. Ini artinya bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Iya. Oke, sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari Bapa lah Bang. Dari Bapa. Yang dikandung? Bang, maaf kalau saya, Bang Yohanes mungkin salah dalam memberikan redaksi sebenarnya. Saya bukan Kristen ya, saya Muslim, tapi kalau saya lihat Bang Yohanes salah dalam memberikan redaksi. Pada akhirnya kekuasaan Tuhan itu kita gradasikan seolah menjadi manusia gitu. Maksud saya gini, artinya Tuhan menciptakan manusia seperti tadi yang banyak dibicarakan, entah dari Roh Kudus atau apapun, kita tidak bisa samakan proses itu seperti manusia kepada manusia. Jadi Tuhan ini kan maha di luar batas kita manusia untuk mempersepsi Tuhan gitu. Kalau misalnya dari tadi saya lihat diskusinya seolah-olah memetakan manusia seperti Tuhan gitu. Ini yang agak sulit di sini.
Nah, kalau saya ada proses misterius yang kita manusia juga nggak tahu, mungkin entar lewat firman atau lewat apa, tapi kita nggak bisa hamil dari Roh Kudus atau dari seperti apa bahasa-bahasa tadi, seolah-olah mendiskreditkan Tuhan itu seperti manusia. Padahal kan proses itu kan proses misterius. Kalau di dalam Islam kan ada kun fayakun, jadi maka jadilah gitu loh. Jadi kita nggak bisa kemudian banyak bicara kayak tadi, seolah-olah mau mendiskreditkan Tuhan itu seperti manusia. Itu yang agak salah di situ. Dan pada akhirnya kita nggak akan pernah nyambung loh. Nggak pernah nyambung. Persoalan iman kita punya landasan logika tersendiri-sendiri. Entah itu dari Islam maupun dari Kristen. Gitu loh. Pada akhirnya kalau saya, diskusi kita harus lebih enteng, lebih ringan, lebih rileks. Jangan seolah-olah kita mau memaksakan bahwa ini bukan Tuhan, ini adalah Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Karena iman bukan logika, Pak. Iman, saya kutip filosof dari Lahore, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa iman itu seperti terbangnya seekor burung tanpa ada jejak. Sehingga logika harus berhati-hati untuk bagaimana bisa dibicarakan tentang masalah iman ini. Nah, sehingga saya tadi lihat banyak logika mau dipakai untuk ke sana, mau menggiring persoalan ketuhanan, ini agak ribet. Sehingga kalau saya, Bang, memang betul iman harus kita diskusikan pakai logika dan lain-lain, tapi dengan nuansa yang lebih rileks. Saya lihat dari tadi kita memaksakan kehendak untuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Pada akhirnya kita tidak pernah nyambung. Mungkin maaf ya, kalau saya mungkin metodenya lebih soft lagi, supaya kita lebih memberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Artinya banyak inilah, jangan hanya dua arah dari tadi, kita agak bingung juga gitu. Makasih Bang sebelum. Izin menanggapi Bang Hos, izin menanggapi. Abang izin menanggapi boleh Bang? Ya, Afdal, Fuan, silakan Bang. Oke, baik. Begini, sebelum saya ke perdebatan antara Abang Datuk dan Abang siapa Yohanes, mana Yohanes itu udah? Ya. Udah kabur. Udah keluar. Bang. Begini. Udah keluar. Ya, begini Bang Pos ya. Mohon maaf sekali lagi. Tes. Saya belum keluar, Bang. Saya belum keluar, tapi kenapa saya hilang di situ ya, Bang? Soalnya namanya udah nggak ada. Kok nggak ada? Iya, kenapa bisa hilang ya, Bang? Jaringan itu Bang Yohanes mungkin jaringan, biasanya gitu. Iya, makanya saya heran. Saya nggak keluar kok, Bang. Saya dengar kok ternyata. Oke. Roh Kudus. Bang, Iya, enggak maksud saya ini dulu. Fokusnya di sini. Kenapa saya hilang di sini? Ya itu kita nggak tahu, makanya aku bilang tadi udah nggak ada kan, makanya aku bilang turun. Rupanya Iya, makanya saya dari tadi di sini nggak kayak nyangkut saya gini. Nah, coba Saya nggak ngerti. coba Soalnya minta saya diurapi dulu. Coba minta diurapi Soalnya saya supaya kamu bisa kelihatan di sini. atau jangan-jangan menjelma ini. Inkarnasi. luar biasa. Ya. Ya karena Gitu Bang ya. mendengar ini saya sedikit ya, sebentar Bang Alyubi. Sebetulnya simpel sebetulnya. Saya ada ya, Bang, yang bukan nggak Saya ada. menanggapi sebentar bisa Bang. Sebentar Oke, saja Bang. silakan Bang Alyubi. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon Ya, maaf oke, Bang. nggak apa-apa. Nah, ya, mohon maaf sekali Oke, lagi. Oke. Baik, jazakallah khair. Begini Bang Pos, bukannya saya pribadi ini, saya sependapat dengan yang Anda sampaikan, tapi juga saya kurang sependapat atas reason atau alasan yang Anda sampaikan. Begini, sebetulnya kalau saya melihat ini antara Bang Datuk dengan Bang Yohanes itu bukan masalah Yesus jadikan Tuhan satunya minta dari manusia, bukan masalah itu. Masalahnya yaitu satu bawa data, satu menggunakan asumsi, Bang. Bang Datuk menggunakan data, Bang Yohanes datanya dipelintir sedemikian rupa sehingga yang muncul asumsi. Itu ya, tanggapan saya untuk Bang Pos. Mohon maaf sekali lagi. Nah, saya akan menanggapi tentang Bang Yohanes tadi. Mohon maaf sekali Bang Yohanes ya, Anda kan mendengar di situ ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang enak ya Bang ya. Anda analogi yang Anda sampaikan itu menurut saya itu cacat logika. Kenapa cacat logika di sini? Anda berputar-putar dalam segi bahasa padahal Anda tidak tahu makna bahasanya. Yang saya maksud begini, awal tadi saya mendengar Anda mengatakan bahwasannya diperanakkan itu menunjukkan bahwasannya Yesus anak Allah itu karena diperanakkan.
Anda tahu tidak arti diperanakkan di situ? Nah, sekarang kita lihat. Anda bisa lihat di KBBI bahwasanya diperanakkan itu adalah perkawinan antara jantan dan betina itu sehingga menghasilkan keturunan. Itu artinya diperanakkan. Itu yang saya katakan. Oleh karena itulah dalam versi-versi Bible yang di King James, kemudian NV apa itu yang satunya itu kata-kata NIV ya, NIV. Kata-kata begotten itu artinya dihilangkan, Bang. Kenapa? Begotten itu artinya diperanakkan, bahwasanya itu Tuhan atau Allah itu memberikan sperma kepada Maria sehingga terjadi pembuahan. Itu namanya begotten. Nah, di dalam bahasa Indonesia artinya diperanakkan. Dan kata-kata diperanakkan ini sudah dihapus karena menunjuk kepada itu oleh pakar-pakar ya. Nah, Abang Yohanes di sini tadi tidak nyambung antara perkataan Anda meludahi, kemudian Anda merevisi kata-kata meludahi dengan kata-kata Anda memaki, kemudian kenapa ditampar? Oh, jelas itu tidak cacat logika. Kenapa? Anda menyamakan kata-kata firman itu adalah Allah sendiri. Padahal kata-kata Anda menyumpahi atau memaki seseorang, itu kata-kata Anda tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi firman yang menjadi manusia itu dia bisa berbuat sesuatu. Nah, di sini cacat logikanya. Cacat logika yang selanjutnya, Bang. Mohon maaf. Anda tidak melihat bahwasannya antara Elizabeth dengan Maria itu memiliki persamaan. Ya, persamaannya apa? Elizabeth dia tidak bisa punya anak karena dia mandul. Benar yang disampaikan oleh Bang Datuk tadi. Dia tidak memiliki sel telur karena dia mandul. Dan Maria, dia tidak bisa punya anak. Kenapa? Karena tidak memiliki sel sperma. Nah, di sini mereka mempunyai kesamaan itu. Sama-sama tidak bisa punya anak. Nah, kemudian malaikat Gabriel datang menyampaikan kepada Elizabeth, kepada Zakaria bahwa istrinya akan hamil. Makanya Zakaria kaget. Bagaimana bisa? Istri saya mandul, saya juga sudah tua. Nah, tapi sekali lagi, atas kuasa Allah di situ, melalui perantara Roh Kudus, Elizabeth bisa hamil. Demikian pula Maria yang menanyakan, bagaimana aku bisa hamil? Aku suami saja tidak punya. Nah, jadi persamaan itulah yang harusnya dipertajam, Abang. Dipertajam bahwasannya Elizabeth dan Maria itu mempunyai kesamaan. Kalau ditanyakan, berarti ada berapa Roh Kudus? Abang ngotot ada satu, padahal tidak. Di situ Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus, itu berarti bahwa dalam perut Elizabeth itu Elizabeth mengandung itu karena adanya kuasa Allah melalui Roh Kudus, sama seperti Maria karena kuasa Allah melalui Roh Kudus juga. Nah, Abang tadi memaksakan bahwasanya berbeda kalau Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri. Oh, tidak bisa, Bang. Itu cacat logika, Bang. Itu saja gambaran dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Makasih Bang Ayubi. Sedikit saya bisa tanggapi tuh, Bang, boleh? Silakan ditanggapi, Bang, nggak apa-apa, tanggapi. Monggo. Nah, saya tadi memakaikan analogi itu adalah menyatakan supaya Om Datuk, kakak abang saya, Abang Datuk itu paham bahwa saya mengatakan untuk esensi dari firman itu. Begitu loh. Gini Bang Yohanes, gini. Enggak, Saya mau tanya. Gini oke Bang lah, Yohanes. enggak masalah, Gini, enggak masalah. bentar dulu. Nah, Bang Yohanes, gini. gini. Saya mau tanya samamu tentang dua perihal. Tentang dua yang dinyatakan di sini. Maria mengandung dari mana? Dari Roh Kudus. Elizabeth mengandung dari mana? Loh, kalau Elizabeth itu, Bang. Itu kamu nggak bisa menjawab. Nah, kamu akan memelintir. Nah, sama seperti apa yang dikatakan Bang Ayubi. Kamu nggak bisa cocok logi. Paham? Saya nggak paham, nggak ngerti saya, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Maria mengandung dari siapa? Loh, jelas ayatnya di situ adalah mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari siapa? Roh Kudus. Elizabeth mengandung dari siapa? Loh, dari kuasa Allah, mujizat Allah. Dari apa? Kuasa Allah itu dari siapa?
Ya dari Tuhan. Tuhan itu apa? Roh Kudus tidak? Ya, Tuhan itu ya Roh Kudus. Ya sudah, sama-sama mengandung dari Roh Kudus. Ya, mengandung dari kuasa Roh Kudus yang menjadikan si Yohanes Pembaptis. Aduh, Loh, kamu nggak tidak itulah sama, kamu Bang. selalu Tidak memutar sama. perkataan kamu. Kamu memperlintir dengan secara tidak yang tidak masuk akal. Secara logis, sederhana saja. Maria mengandung dari Roh Kudus. Elizabeth mengandung dari Roh Kudus. selesai. Izin abang menyampaikan dalil abang. Izin abang menyampaikan dalil ya abang ya. Mohon izin. Bisa bang? Bisa didengar suara saya? Lanjut. Lanjut, Bang. Oke. Lebih. Baik, begini. Saya akan bacakan dari Lukas 1. Lukas 1 langsung aja ke ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, seperti yang saya sampaikan tadi. Ayat 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus ya akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, mohon maaf ini, perhatikan Bang Yohanes, ayat 36-nya. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun, berarti di sini dalam bahasa Indonesia sangat sederhana sekali bahwa ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jelas ya Bang Yohanes ya. Jadi sama-sama Nah, dari itu Roh dia. Kudusnya Bang. Nah, Loh, gini di Bang mana di Yohanes, situ? gini. Tidak ada saya baca dari Roh Kudus, Bang. Nggak ada. Iya, sekarang saya tanya, tidak mustahil itu berarti dari Di siapa kata sini mustahil itu? adalah Enggak, kuasa tidak mujizat mustahil itu dari Tuhan dari kata bagi siapa? Elizabeth. Enggak, saya mau tanya dulu, kata mustahil itu dari siapa? Loh, karena mustahil ini dari kuasanya Allah. Oke, sekarang pertanyaannya saya ulang lagi. Maria mengandung dari? Roh Kudus. Maria mengandung dari kuasa Allah seizin Oke, Kudus. Elizabeth mengandung dari? Kuasanya Allah sama aja. Kuasa Allah sama kuasa saja. Elizabeth itu dari kuasa Allah, bukan dari Roh Kudus. Oke, kuasa Allah itu Roh Kudus atau tidak? Loh, Allah itu adalah Mau Roh dipelintir Kudus. lagi nih. Mau Kan mau dipelintir lagi. dipelintir lagi. Mau dipelintir lagi. Bang, Bukan pelintir gimana, jangan Bang? dipelintir. Sekarang saya tanya. Enggak, gini aja Bang. Gini. Bentar. Jujur lah. Gini ya, Elizabeth Dari mana itu dulunya, mengandung Bang? dari siapa? Sudah jelas di sini bahwa Roh Elizabeth itu mengandung itu karena kuasa Allah, mujizatnya Oke, Allah dan kepada dia. Yesus lahir karena Sebagai- kuasa Allah atau tidak? Enggak, Sebagai Yesus terlahir karena kuasa Allah tidak? Isa. Enggak, Yesus lahir dari Bunda Maria karena kuasa Allah atau tidak? Kuasa dari kuasa Allah melalui Roh Kudus. Sama. Aduh. Sekarang saya tanya, Sama. Elizabeth mengandung karena kuasa Allah dari Roh Kudus atau tidak? Loh. Iya, dari itu kan Sama. kuasa Allah juga. Sama. Nggak Sama. usah dipelintir, Bang. Gak usah dipelintir. Udah jelas begitu. Apanya dipelintir? Ada yang Oke, dipelintir. saya Bang. ulang lagi. Kita berdasarkan Bunda teks ini. Maria karena kuasa siapa? Melahirkan. Perhatikan teksnya. Perhatikan. Bunda Maria Enggak, mengandung karena sekarang kuasa kita siapa? perhatikan teksnya. Enggak, Perhatikan gini. Dengar, Johannes. Bang. Maria perhatikan mengandung teksnya. dari Perhatikan siapa? teksnya dulu. Dari siapa? Perhatikan teksnya. Maria mengandung dari siapa? Perhatikan teksnya. Lihat teks di Maria Alkitab. mengandung dari siapa? Saya Pertanyaan lebih dulu, jawab percaya. dulu. Nanti teksnya. Saya lebih Maria percaya mengandung apa dari kata- siapa? Jangan dilari-larikan, jangan ketakutan. Maria Loh, saya mengandung tidak dari siapa? ketakutan karena di sini ada Dari Roh ada Kudus di atau tidak? Dari Roh Loh. Kudus atau tidak? teks Alkitab, lihat Iya, Roh Kudus turun atasnya, betul? Alkitab. Iya, lihat. Roh Kudus turun atasnya, betul? Beda. Iya, Kalau Roh Kudus, Yohanes itu Roh Kudus turun atasnya, diciptakan. betul? Yohanes diciptakan. Beda Yohanes dengan diciptakan. Yesus. Oke, Yesus oke. pun Gini diciptakan. aja. Loh, Bang Yesus Yohanes, tidak diciptakan. jangan nggak, Bang Yohanes. Yesus Bang Yohanes, itu kamu dari enggak. Roh Kudus. Firman Oke, Allah oke, yang dari Roh oke. Kudus.
Oke, menjadi tadi kan sudah manusia. Firman disebutkan yang menjadi manusia. Beda, gini, Bang Johannes, beda. kamu tadi kan sudah dibacakan kisahnya. Nah, ketika Bang, Elizabeth tidak aku bentar. tahu Ketika arah Elizabeth kesasaran pertanyaan kalian itu. Saya aduh tahu. kacau. Naudzubillah. Saya tahu, Yesus Bang. Maria hamil karena apa? Di sini adalah Maria hamil Maria karena apa? dikandung Jawab dari dulu. Roh Kudus. Roh Kudus. Dari Elizabeth hamil karena apa? mujizatnya Tuhan. Di mana mukjizat di situ? Maria Di mana ayatnya? mengandung karena mujizat Loh, siapa? sekarang saya tanya dari Enggak, mana Eh, ayat di itu? ma- Ayatnya di- mengatakan siapa? Apa Elizabeth Maria mengandung dari mengandung Roh Kudus? mukjizat siapa? Maria mengandung mukjizat siapa? Saya balik lagi tanya dari Kok mana Elizabeth lari-lari ngeyel mengandung dari Roh muter-muter Kudus? ini? Saya balik ke mana? Muter-muter. Yang muter itu Anda, Bang. Di sini dikatakan, nah, Bang, kata ya, suara tolong jangan bukankah besar-besar. ia Santai yang saja, membuat Bang. aku dalam Santai. kandungan? Dengar. Ayub 31 nomor 15. Nih, bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan? Membuat orang itu juga. Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Yesus dibentuk dalam rahim benar. Loh, dia dibentuk dalam proses manusianya. Ya udah. Manusia itu diproses dalam bentuk apa? Di rahim atau Tapi tidak? ingat, Bang. Tapi Dilahirkan ingat, beda dengan Yohanes. Iya. Dibentuk Iya, benar. iya, oke. Beda. Sekarang saya tanya, Yohanes Karena keluar dari rahim atau esensinya tidak? Yohanes Enggak. itu bukan. Yohanes keluar dari rahim atau tidak? Aduh. Kalau namanya Iya, keluar dari rahim sama-sama keluar dari rahim, Bang. Sama-sama Yohanes keluar dari rahim. dibentuk dalam rahim atau tidak? Iya, dibentuk dalam rahim. Oke. Sama. Yesus dibentuk dalam rahim atau tidak? Sama, Bang, dibentuk Sama, dalam ya rahim. udah. Sama. Ya sudah kalau sama, tapi sekali bedanya. lagi. Bedanya. Ya Oke, udah. bedanya. Tunggu. Bedanya. Sekali lagi. Maria mengandung dari siapa? Maria mengandung dari Roh Kudus, Sang Betul. Firman. Elizabeth mengandung dari siapa? Elizabeth bukan mengandung dari siapa, tapi dengan mujizat Tuhan. Beda. Mujizat Tuhan. Mujizat Mujizat. Tuhan itu dari siapa? Loh, gak usah tanya lagi, Bang. Sudah dari Tuhan, sudah toh. Iya. Mujizat Tuhan, kenapa tanya lagi, Bang? Aduh. Aduh, saya lucu pertanyaan Anda. Maria dipenuhi Roh Kudus betul. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus betul. Diputar Sebetulnya ada lagi. jelas. Nah, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus betul. Diputar lagi. Ceritanya Diputar seputar-putar lagi, itu aduh. aja. Alah, Rasulullah. Beginilah kalau Ya ini. Tuhan Yesus, tolonglah hamba ini menghadapi orang-orang Minta ini. bantuan lah. Minta bantuan dulu sama Enggak, Yesus. gini. Sebelum Enggak. Tuhan Yesus menolong kamu, Yesus sendiri minta tolong dijaga loh sebelum dia disalib. Yang mana? Sama minta tolong, sama-sama minta tolong kalian. Sekarang Bang, sama-sama hamba. abang itu bedakan dengan dia Oh, membatasi sekarang saya diri tanya, sebagai manusia. Ketika Yesus ingin disalib, Bang, Yesus minta abang, tolong nggak sama murid-muridnya? kalau mau nyocor, Bang, nyocor itu jangan sama saya. Saya Waduh. nggak TV saya berdebat dengan begitu. Waduh, ada datanya loh. Muter-muter ada tanya tuh. Loh, Mohon maaf. Enggak, Sebentar, apa lanjut? Bang Yohanes bisa saya tanya sedikit saja. Bang Yohanes mengakui Yesus itu Tuhan atau manusia, Bang? dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Dia memiliki dua Nah. natur. Nah ini Bang, saya tanya, kalau Anda menjawab seperti itu, tunjukkan di mana dia adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Mana Tuhan. Di mana, ayatnya? Bang? Loh. Tunjukkan datanya, Bang. Dari mana? Dalam itu loh, Filipi pasal itu perkataan Paulus mengatakan dia mengosongkan diri dan dia menambahkan kemanusiaan. Siapa Berarti yang dia bukan mengatakannya? sepenuhnya Allah. Iya, Dia siapa yang sendiri. mengatakannya? Ini loh Paulus. Bang Yohanes. Iya, Paulus Bang bilang. Ya, Bang. Yang Nggak nyambung. 100% manusia, 100% Tuhan itu mana? Mana? Tapi kalau Paulus yang bilang. tapi kalau Yesus itu manusia ada 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya. Ya, Tadi dia itu. dengar kok yang mengatakan Paulus, udah selesai. Iya, selesai. Sudah kan iman saya. Kenapa yang Anda yang Nah, makanya Bang Yohanes, Anda di sini begini loh, Anda gini loh, membawa Pak. ke ranah Gini, Pak. diskusi seperti ini, mohon maaf Bang. Anda membawa ranah diskusi seperti ini, seperti sekali lagi mencocokmologi
Anda Bukan mencocoki memaksakan logi, kehendak Bang. Anda. Bukan. Semuanya Sebentar, punya Bang. dasar Anda dari seolah-olah dari di sudah sini, ayatnya itu Anda sudah jelas. Saya seolah-olah pakai membawa dalil, ayatnya Bang. itu sudah jelas dan Mana saya berdasarkan ayatnya Yesus mengaku 100% manusia, 100% Tuhan, di mana ayatnya? Bang, apakah perlu Yesus mengaku begitu? Tentu ya dong, Perlu. karena ini narasi Perlu. Yesus. Wajib itu. Lah, Wajib lah. nggak Karena perlu konteks ini Yesus. Enggak, gini aku mau nanya Karena, belum, nggak di perlu, dalam, Bang. di Nggak dalam usah saya Yohanes 3 nomor 16, di situ dikatakan, begitu besar kasih Allah, hingga mengorbankan anak yang tunggal, sehingga mereka percaya perkataannya. Perkataan Iya, Yesus. Anak Allah itu siapa? Orang yang dikasihi oleh Allah. Seorang hambanya. Ketawa. Oke, orang Israel anak Allah enggak? Bang, anak Enggak, Allah di situ. orang Israel anak Allah enggak? Jangan ketawa, Bang. Jawab Saya dulu. tanya, Israel itu anak Allah disebut anak Allah tunggal? Hah? Anak Enggak Allah disebut tunggal. anak Allah enggak? Jangan tunggal Anak, sama. anak Allah yang Atau tunggal banyak. enggak disebut. Sekarang saya tanya, anak Allah Anak atau Allah yang tidak? tunggal disebut enggak? Israel itu anak tunggal Allah Bapa disebut enggak? Yesus Sekarang adalah tunggal Allah yang mana aku tunggal? bertanya, anak Allah Loh, atau Yesus- tidak dia orang Loh. Israel? Israel itu anak tunggal Allah Bapa disebut enggak? Aduh, saya Aduh, nggak makanya bercerita saya- tentang tunggal atau Logika tidaknya. nalar Anda yang Anak rusak Israel itu anak saya Allah atau tidak? perbaiki. Saya tanya, anak tunggalkah disebut Israel itu? Sekarang saya Pada tanya, waktu, aku pada waktu. mempunyai dua anak, yaitu anak tunggal dan anak sulung. Kedua-duanya anakku atau Israel tidak? disebut itu Enggak, sekarang saya tanya, aku anak memiliki anak tunggal dan anak sulung. Apakah Israel kedua-duanya itu disebut anakku atau itu. Supaya tidak? Anda paham maksud saya ini. Aduh, Anak makanya tunggal pahami kalimat saya. Israel itu Aku mempunyai disebut anak tunggal dan anak sulung. Kedua-duanya anakku atau tidak? Israel beda anak sulung. Kalau ada sulung ada anak kedua bungsu. Beda. Iya, Anak tunggal aku mempunyai kah anak sulung dan Israel anak itu? tunggal. Kedua-duanya disebut anakku atau tidak? Anak tunggal kah Aduh. Israel Oke, itu? begini, Bang. Saya tanya dulu. Bang Yohanes, Saya Bang jawab Yohanes. dulu. Oke, akan saya jawab, Bang. Begini, Bang. Pertanyaan Enggak, maksudnya Anda- gini loh Bang, gini. Ya, Bedakanlah untuk gelar anak tunggal untuk Yesus dengan anak Allah bagi Israel. Beda itu, Bang. Oke, Tidak ada enggak gini. bedanya Oke, tunggal. bentar. Gini, Bang, Firman gini, itu Bang. tunggal, menunggal di dalam diri Yesus. Iya, oke, enggak gini. Aku mau tanya dia. Oke, enggak. Anggaplah dia anak tunggal. Aku mau tanya nih. Ketika Yesus mengatakan sebelum dia disalib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang mati apanya? Dalam 1 Petrus mengatakan ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yang mati manusianya. Oke, yang mati manusianya. Yang kamu tuhankan siapanya sekarang? Esensi dia itu Tuhan itu dari siapa? Kan dari Bapa. Aku nanya, yang kamu tuhankan siapa sekarang? Jawab. Bro, suara Loh. jangan marah, santai saja Simple, bro. Bang. Loh, Yang simple. kamu tuhankan sekarang siapa? Saya sudah jawab. Bang Yohanes, Anda nggak usah playing victim di sana, Bang. Nggak usah playing Loh, victim Anda. Saya sudah Jawab jawab. saja. Saya Jawab sudah saja jawab. pertanyaannya, Bang. Anda Saya seolah playing victim di sudah sini. jawab. Saya sudah jawab Oke, itu jawaban saya. jawab ya. Ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Yang mati di kayu salib siapanya? Dalam 1 Petrus mengatakan ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Oke, yang mati manusianya, benar? Iya. Ah, yang kamu tuhankan siapa sekarang? Bang, ini jawaban saya. Jawaban saya karena yang saya tuhankan karena firman itu berasal dari Allah, Bang. Saya mau bertanya, Tuhanmu siapa sekarang? Tuhan saya yaitu Tuhan Allah Tritunggal. Saya nggak nanya Kan Tritunggalnya. pertanyaan Anda Oke, kan Tritunggal. bilang Oke, sekarang, Tritunggal. ya saya sudah ikuti, Tuhan Allah Tritunggal. Sekarang, oke. Apakah kedagingannya itu Allah? Kan sudah dibedakan, Bang, antara dia naturnya ilahi dengan Sekarang manusia. saya tanya, Dibedakan. apakah kedagingannya juga Allah? Natur keilahiannya dengan natur Sekarang saya kemanusiaan tanya, itu apakah beda. kedagingannya juga Allah? Jawabannya Tidak, Bang. Tidak. Itu Tidak. bukan Yang hakikatnya kamu tuhankan ilahi. apanya? Ilahinya. Yesusnya bukan? Yesus sebagai firman Allah. Loh, Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan?
Saya tadi sudah bilang bang, sepenuhnya dia Allah, sepenuhnya dia manusia. Oke, Ya, ketika bentar, dia Bang. disalib, Bagaimana dia mati sebagai Tuhan atau bilang sebagai manusia? Bagaimana dia sepenuh manusia, bagaimana dia sepenuh Allah? Karena dia Bang satu Hasan, dengan biar saya Allah itu sedikit, sebagai firman Allah. Biar saya sedikit ya Bang ya. Iya. Yohanes, yang menebus dosa Kristen itu siapa? Ya Tuhan Yesus, Tuhan. Ya. bukan Apakah bang, yang gini apakah darah yang dulu. tertumpah itu darah Tuhan? Gini, bang, kami Nggak, jawab bedakan. dulu. Darah yang tertumpah di kayu salib itu apakah darah Tuhan? Apa itu darah manusia? Darah yang tertumpah itu sudah jelas dalam 1 Petrus, di dalam dia keadaan dia bunuh dalam keadaannya sebagai Iya, manusia. berarti kan darah Tapi Yesus manusia. itu yang menebus dosamu, bukan Iya. ilahinya. Iya, Ya dia berarti bukan Allah yang menebus dosamu, berarti manusianya yang menebus dosa gitu. dia datang menambahkan dirinya naturnya Bingung manusia. kan? Ini ajaran Bukan. pakan ini. Bingung Bukan. kan? Bukan bingung bang, justru Iya. sangat ini Maka- penambah Itu ilmu saya makan. semakin yakin bang, Kamu semakin yakin dengan mengatakan iman. Bang. darahmu ditebus oleh Tuhan, gitu tadi ya. Nah sekarang yang Tuhan itu kata kamu dipisahkan antara daging dengan keilahian. Berarti bukan dagingnya yang menebus dosa gitu. Padahal nyata-nyatanya di kayu salib yang tertumpah darah itu darah manusia, bukan darah ilahinya. Artinya yang menebus dosa kamu itu bukan ilahi, manusia ya kan karena darahnya tertumpah. Gimana tuh? Iya kan, yang tertumpah itu kan darah manusianya. Nah berarti kan Hmm. manusia yang menebusnya jadinya kan? Dewa Molok itu yang butuh darah Gini manusia itu. loh. Makanya. Gini, Loh. abang bilang tadi kan ada ilahi Gini loh, dan ada tubuh manusia. abangku gini loh. Enggak, bentar dulu bang. Kami bisa bedakan dia itu gelarnya Tuhan dan Allah itu dibedakan. Yang Bang. menebus dosa Anda itu Tuhan atau darah manusia? Nah itu sama. Lah kayak satu tadi. itu sudah jawab tadi bang. Darah manusia. Iya, Betul? iya. Nah, Tuhan mana yang minta darah anak manusia sebagai korban penebus dosa? Abang tahu arti korban? Iya, sudah tahu. Iya, tahu. Lanjut. Sudah. Kalau Korban Tuhan mana yang minta darah Enggak anak apa-apa, manusia enggak apa-apa, sebagai enggak apa-apa, korban Bang. anak manusia? Ikuti aja kemauan dia. Iya. Enggak apa apa-apa. arti silakan. korban bang? Nah, Apa Silakan. korban? Ya itu arti tahu korban. korban apa? ya. Sesuatu yang dipersembahkan Ya. berupa Iya. Iya, makhluk Lanjut, hidup. lanjut aja Yohanes, lanjut. iya. Wih luar biasa saya. 1, 2, Iya, Jangan- luar jangan biasa. framing. Tepuk tangan aku, tepuk Ah. tangan, tepuk tangan, tepuk Empat. Anda tangan. hebat makanya ini, Anda hebat. Saya akui, Anda hebat. Oke, Saking hebatnya Anda gitu lanjut, ya. lanjut, lanjut, 5 Yohanes. lawan 1 luar Iya. biasa. Iya, lanjut dulu, lanjut. Anda lanjut. cuma ada Jadi- satu yang konten jadi- di sini. Kita sudah tahu arti kurban. Dengan Iya. kurban ini dia berinisiatif datang diri untuk mengorbankan dirinya. Iya. Di Dia mana di mengambil- dalam enggak bentar. Di mana perintah Oke. Tuhan untuk mengkorbankan darah manusia? Jawab. Untuk korban darah manusia tidak ada perintahnya, Bang. Terus apa? Tidak ada perintahnya. Oke. Iya. Yang tertumpah di kayu salib darah apa? Tunggu dulu, Bang. Jangan langsung kasih Darah pertanyaan manusia. lompat-lompat. Tadi sudah saya jawab. Bang, jujur lah. Dosa Kristen itu darah manusia. Sudah saya jawab tadi kok. Darah manusia. Ya. Sudah saya jawab. Itu Darah sudah. manusia. Ya Nah, sudah. Berarti yang menebusmu Pergi. adalah Manusia. Iya, manusianya Manusia. firman ilahi. Manusia. Mana ada situ firman ilahi? Loh, Yesus kan sang firman menjadi manusia. Bang, kita bacain ya. Di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, meminta darah binatang ternak, lembu, kambing, domba, sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Darah binatang. Dan itu pun diamini oleh Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk melakukan persembahan Musa. Tidak ada, bahkan dalam Keluaran 29:14 itu tai kebo bisa menghapus dosa manusia. Sapi bang. Tai sapi bisa menghapus dosa manusia. Nah, di dalam Efesus 25 nomor 2,
kata Paulus, Yesus sendirilah yang sebagai korban dan persembahan yang harum bagi Allah. Pertanyaannya sampai sekarang, Bang, Allah mana yang minta darah anak manusia sebagai korban persembahan? Nah, yang berikutnya, Bang. apakah Yesus bisa disamakan dengan hewan atau dengan tai sapi? Sudah, Seharusnya pasti enggak lah. sudah. Sudah. Silakan, jawab. silakan, Bang. Tuhan mana Ya. yang minta darah anak manusia, Bang? Ah, sudah. Bicara dulu. Ah, ini kalau saya bicara jangan potong ya. Iya. Ya, ini ya. Dalam kitab Perjanjian Lama digambarkan bahwa seorang Mesias itu akan menderita sengsara mati penebusan dosa manusia. Ya. Yes, Loy. Jangan dipotong. Mana? Apa Di nih? mana Bang datanya Bang? Kamu Saya Mana, bicara tanya, mana, mana, jangan mana, dipotong ada- dulu, jangan dipotong. Iya, Ini datanya mana Bang? Nggak kami potong, datanya mana? Sabar dulu. Nah, Kok bernarasi Allah akan bebas menderita tanpa data? sebagai penebusan umat manusia. Kita baca dalam Silakan. kitab Kejadian. Iya. Kitab Kejadian itu pasal Berapa? 3 ayat 15. Pasal 3 ayat 15 saya buka ya. Pasal 3 Kejadian, pasal 3 ayat 15. Bahwa di situ mengatakan Aku akan mengadakan permusuhan dengan kau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan menemukan kepalamu dan akan menemukan tumitnya. iya. Mana ini Mesias ini? Nah, Mana dari- penggenapan Pertanyaan itu saya Yesus tadi apa? Yesus Pertanyaan saya tadi apa? Tuhan mana yang minta darah anak manusia sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah sesuai dengan Efesus 5 nomor 2 perkataan Paulus ini? Loh, abang ini nggak adil ya? Lucu. Saya Bang, tunjukkan mengadakan ayatnya permusuhan ini dengan adalah darah sama tidak? penggenapan. Bang, Bang, tenang abang, jangan kepanasan. Jangan kok kepanasan. Mengatakan Bang Yohanes ini playing victim, Bang. Ini Ya itu. sama saya. Sama bang. Alhamdulillah misalnya. Baru beginilah. Yang saya minta di mana Tuhan Perjanjian Lama yang di dalam Efesus 5 nomor 2 tersebut yang meminta darah anak manusia sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah sesuai perkataan Paulus ini. Di mana ayatnya? Di mana perkataan Paulus bang mengatakan itu? Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 Nomor 2. Baca yang kuat. Baca yang Efesus, kuat. Efesus 5 ayat 2. Wah, baca yang kuat. 2. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita Sebagai korban persembahan yang harum bagi Baca. Oh, kok baca. apa kok Loh. sudah Baca Sudah baca. apa ayatnya? Kok Dan hiduplah dalam diulangi? kasih Kok sebagaimana senyum? Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di Apa mana hubungannya dengan Allah persembahan? menyatakan darah manusia untuk sebagai korbanan? Mana di sini di mana di sini darah, Bang? Loh, Itu kan Mana di sini persembahan yang darah? harum. Aduh. Korban yang persembahan. saya tanya. Sapi dikorbankan, apa yang dikorbankan? Ayo jawab. Nah, korban yang di sini yang dimasuk korban yang harum bagi Jawab Allah ini aja, Bang. Lembu dikorbankan, apanya yang dikorbankan? Loh, apanya? Tubuh apa dagingnya? Darahnya dan kulitnya, dagingnya. Dagingnya? Apalagi Yesus dikorbankan, apanya yang dikorbankan? Tubuhnya? iya. Tubuhnya. Dan darahnya. Ya sudah, tubuhnya Darahnya. ya, bukan tubuhnya yang tertumpah oleh darah itu. Oh, Nah, terus nah, di mana Jadi begini. Allah nah, menyatakan, terus gimana? berikanlah aku darah korban manusia. Di mana? Gimana?
berikanlah korban dari manusia. Mana ada di Di sini, mana? Bang? Enggak Kan, ada eh, ya sudah. dengar. Di sini. Dengar dulu Yohanes. Di sini dalam ada Imamat 1 nomor 2 yang dalam diminta oleh Tuhan ada perjanjian lama adalah binatang ternak. manusia. Di sini di Efesus 5:2 tersebut, Di sini Paulus adalah bilang Yesuslah sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Allah mana yang minta darah anak manusia sebagai korban persembahan? Loh, Ini yang sudah kami jelas tanyakan dari tadi. Di sini sudah jelas bahwa kematian Yesus Kristus sebagai juru selamat itu adalah nubuatan dari perjanjian lama. Ya Allah mana yang minta korban darah anak manusia? Loh, Allah mana? Yesus saja adalah Allah. Di mana? Oke, Yesus Loh, adalah Allah. Benar? Turun ya Bang Hot ya. Izin turun. Yesus. Mau minum obat dulu. Izin turun. Nih, Yohanes, katanya Yesus itu adalah Allah sendiri dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga Yesus mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kamu sebagai persembahan dan harum yang bagi Allah. Bagi Yesus Allah dikorbankan kepada Allah. Mungkin tidak. sebetulnya gini. Nah, ini Abang-abang Bentar, izin Bang. turun ya Bang ya. Dengar. Abang-abang izin Abang, turun. Bang, sebentar dulu. Oke, silakan Bang, silakan. Sebentar dulu. Bang Yohanes, Bang Alyubi. sebelum turun begini Bang Yohanes. Semakin malam untuk Bang Yohanes semakin malam ini kelihatannya letak otak Anda semakin turun Bang. Makanya jadi bahan ketawaan Bang. Ya jadi kelihatan Bukan, Anda salah bukan. meletakkan otak ini Bang. Bukan, Anda itu tidak menangkap Baik semuanya dari Bang, mohon awal izin saya. turun. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Yesus itu Allah itu sendiri. Sementara Efesus 5 nomor 2 kata Paulus, Yesuslah sebagai korban dan persembahan yang harum bagi Allah. Yang yang tersumbat di situ otak Anda, Bang. Minta maaf, saya bilang. Oke, bentar pada tuh. Bang Yohanes, apapun yang Anda katakan di Bible itu bermasalah semuanya. Contoh, dengar ya, contoh. Tadi Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Sedangkan Maria itu hamil Allah, berarti karena Yesus juga. Yang mengambil Maria Yesus gitu. Lucu ya. Ini loh. Orang Emang lucu firman jadinya. Emang lucu Bukan, jadinya. Katakan Jadi gini. Bang. Tritunggal itu Gini loh. Yesus Allah sama aja kan. Gini aja gini. Roh Kudus Dengar dulu juga. saya bicara. Dengar dulu. Enggak ini dengan Dengar dulu ganti saya ini bicara. aja buat hiburan malam aja ini. Ya karena Enggak. bermasalah semuanya. Justru kalian itulah hiburan saya gitu. Ya udah hibur kami coba hibur kami. Justru karena memang susah. emas ilmu ini diberikan kepada orang yang mentertawakan tapi tidak tahu artinya, Bukan gitu. Anda bilang di Loh, Efesus loh, 5 loh, nomor loh, 2 Makanya di dulu situ jelaskan dikatakan dulu. Saya Yesuslah jelaskan. sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Efesus 5 nomor 2 itu perkataan Paulus. Tadi Sabar kau dulu, sebut Bang. pula Yesus itu ada Allah sendiri. Jadi ada Allah yang dipersembahkan untuk Allah. Enggak gini dulu, Bang. Lah. Sabar dulu. Jadi ada Bang Hasan. Jadi Allah yang dipersembahkan untuk Allah. Aduh, saya tertawa dengan orang ini. Aduh. Makanya Yohanes. Sudah gini Bible dulu, itu diam dulu saya bermasalah bicara. semuanya. Tenang dulu, Nah, gini. tenang dulu. Tadi ada Tenang dulu sepotong bicara kali- Anda bicara dari tadi kalian banyak bicara. Nggak, Bayangkan sebentar, saya Yohanes. hebat Saya baru ini. bicara ini. Saya baru bicara. Luar ini. biasa saya ini Iya betul. lawan Oke Luar lanjut biasa Bang. ngeyelnya, Lanjut. ya. Ya. Tadi Enggak, pernah saya dulu tadi bicara. Saya mendengar Anda mengatakan katanya Enggak dulu, tunggu sabar tertulis. dulu. Saya terangkan dari Enggak. awal. Saya terangkan dari awal. Tenang dari dulu. mana? Dari Kejadian sampai Wahyu kau terangkan. Tenang dulu. Kalau begitu engkau dari menolak begitu, buat apa saya jelaskan di sini? Iya makanya. Percuma saya, apapun percuma yang- saya. Ya karena Yesus itu bukan Ayat yang Allah, kau bukan bawakan Tuhan, bermasalah. dia anak manusia. Siapa Saya- yang menolak Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia, itulah antikristus dan sang penyesat. Baca dulu ayat yang lain, Bang. Siapa menolak dia sebagai Tuhan juga, dia akan Di mana? binasa. Di mana? Loh, di mana?
Bacalah Bang di dalam Iya, Al-Quran. di mana? Di mana ayatnya? Yang menolak Yesus sebagai Tuhan di mana ayatnya? Di Di mana? mana siapa yang menolak aku sebagai Tuhan? Di mana kata Yesus? Yang ada tuh sebagai manusia. Di mana? Bilang tadi 2 Yohanes 2 ayat Saya mau 7. tahu dulu. Hibur kami di mana datanya? Tahu tuh di balik. Ayo. Yang, Tadi katanya mau yang beri menolak, emas. iya, Tadi yang mau beri menolak emas. Yesus sebagai manusia ada ayatnya. Yang menolak Yesus sebagai Tuhan mana ayatnya? Kalau Halo. kalau ada ayatnya saya ngesot 10 kilo. Saya 100 kilo bang. Barang siapa yang menolak Yesus sebagai Tuhannya? Mana? Mana Bang Yohanes? Kalau yang menolak Yesus sebagai manusia itu ada. Kan Ada ayatnya. Yang Udah menolak kabur dia? Yesus sebagai Yohanes. Yohanes. tadi saya juga mendengar dia tuh mengatakan ini nubuatan. Ini nih saya tadi. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan di antara orang mati. Gak mau dia Itu nggak banget. bakalan dapat Bang. Itu nggak bakalan dapat itu. Nah, Gak bakalan dapat itu. tadi saya dengar tadi dia separuh menyampaikan itu. Cuman karena Iya, ini dia langsung berubah ditutup, lagi sama langsung dia. tutup. Gak mau dia lagi. Tutup sama dia. Saya dengar tadi itu. Iya betul. Saya juga kedengar. Iya, kalau memang ada, saya pengen tahu nih di mana tertulisnya ini kalau ada. Iya, nggak bakal ketemu itu Lukas 24 ayat 44 sampai 646 itu nggak ketemu tuh. Gak bakalan ketemu. Tadi, Hmm. tadi ada lah. Ada Makanya aja saya lah hiburan sampai malam ini. Bible itu bermasalah semuanya. Apapun yang disampaikan pasti ada persoalan. Betul. Ini karena karangan manusia. Iya, itulah. Karena karangan manusia itu jadi tidak akan pernah ketemu sempurnanya. Ya itu dia Bang, makanya tadi dia kan mau mempelintir bebas ya. Ketika saya tadi makanya saya mau nanya itu aja. Elizabeth mengandung dari siapa? Dan Maria mengandung dari siapa? Kan di situ aja pertanyaannya. Nah, dia tadi Paling-paling mempelintir Bang. jawabannya mutar-mutar, melintir-melintir. Inilah akibatnya kalau isi kitabnya itu diambil dari istilah-istilah orang lain, akhirnya tidak tahu artinya. Contohnya kayak firman itu dia nggak tahu, kan itu dicuri juga istilah firman itu. Padahal kan firman itu perkataan atau kehendak dari Allah itu kan. Nah katanya firman menjadi manusia dikejar dari situ juga bisa itu. Apakah ada firman yang menjadi matahari? Ada. Matahari itu kan berasal dari firman. Kun kata Allah jadi itu dari firman itu semuanya. Bumi, Lina Nenggolan coba naik ke atas kita diskusi. bumi Lina juga Nenggolan. berasal dari firman. Yesus juga berasal dari firman, benar itu. Cuman kenapa matahari nggak disembah? Iya. Lina Nenggolan di bawah naik kita diskusi santai kayak tadi ya, santai aja kok. Ya, Yesus itu utusan Tuhan. Oh iya benar itu. Banyak ayatnya itu. Yesus utusan Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Plus, udah itu aja. Jadi Pak Allah Bapa ini Tuhan, Yesus utusan, clear, tak ada lagi diskusi. Tapi kalau Siapa? masih Tes. yuk. Dengar, tes. Ya, Benar, gimana? benar. Siapa yang bilang bahwa firman itu matahari itu dari apa? Firman. Berfirmanlah jadilah matahari. Ah, itu Loh, Makanya Jadilah. baca di Kejadian Bang. Allah berfirman, jadilah cakrawala, makalah jadi cakrawala. Sekarang saya tanya, cakrawala dari mana? Nah, dengar dulu. Dari Loh, firman. firman yang mengadakan. Hah? Loh, firman yang mengadakan. Oke, Firman yang firman buat. itu diadakan oleh siapa? Loh, firman itu tidak diadakan dari siapa? Loh, Berasal dari sekarang saya Allah. tanya, firman itu apa? Loh, kalau firman itu adalah matahari, dengan apa lagi firman dengan apa lagi Allah menciptakan firman? Loh, Yohanes. jawab dulu Jangan pertanyaan saya. Baca ayat bentar, baca ayatnya. Jadilah, berfirmanlah Allah. Kalau Anda mengatakan, kalau Anda Berfirmanlah Allah. bahwa matahari itu firman. Jadilah Dengan matahari. firman apa lagi Allah menciptakan firman? Dengar. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengan
kalau Anda mengatakan Kamu tahu nggak matahari itu dari Yohanes, firman itu bahasa apa? dengan apalagi Allah menciptakan firman. Yohanes, kamu tahu nggak Woi firman itu bro, bahasa apa? dengar bro, orang bicara dulu. Kalian aja Firman bicara. itu bahasa apa? Dari mana itu berasalnya? Oke, saya ganti gak usah firman. Nah, Gak usah firman, logos. Sudah itu berbuat. Logos bahasa apa? Logos Nah, bahasa logos Yunani. itu apa artinya? Nah, Logos itu apa logos itu apa artinya? artinya? Lo artinya kau diartikan firman. nggak, Kok sekarang Firman itu gini. apa artinya? Nggak, bentar, Lo Pak. firman Sekarang itu gini. perkataan gitu Ganti loh. Logos logos, Perkataan itu ganti dari Allah. mana? Lo perkataan itu dari Allah. Oke, Oke. dari Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Jadi gini toh. berfirman Allah, berkatalah Iya. Allah, betul? Iya, iya, dengar dulu. Ya, berfirmanlah Kan Allah, bilang, berarti berkatalah Allah, betul? Iya. Kalau Jadilah matahari terang. itu firman. Jadilah terang. Jadi terang ini bersumbernya dari Terang itu kalau terang itu firman, dengan firman apalagi Allah menciptakan jadilah firman. berfirmanlah Allah. Ini dalam Bible terus ya, dalam Kejadian 1 nomor 2, Firman itu, nomor 4. Kalau firman Eh. itu adalah firman. Dengar. Firman Firman dengan Allah menciptakan Kejadian firman, apalagi 1 dengan firman. Kejadian 1 nomor Jawab dulu. 4. Kalau Saya nggak mau asumsi, saya mau asumsi. Saya Jangan mau dulu, berdasarkan dulu. ayat. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan Johan? saya jawab dulu pertanyaan saya. Iya, Kalau apa Anda katakan bahwa matahari itu firman, ya toh? Bukan Firman. matahari itu firman, berasal dari Iya, firman. lanjut aja, lanjut. Iya, kan Anda kan mau mengatakan Iya, lanjut. itu kan firman, matahari itu Iya. firman. Nah, Iya. toh? Iya. Dengan apa lagi Allah menciptakan firman? Oke, firman itu berasal dari mana? Jawab, Anda nggak menjawab. Emang dia dengan pikir pertanyaan firman saya, itu cuma bro. satu. Emang dari Astagfirullahaladzim, kok ketawa ya? jadi Aduh. gini. Makanya Jadi jawab dulu yes, tuh, makanya Allah itu kita cuma potong. sekali berfirman. Jadi sekali berfirman. Terus kalau Allah bilang jadilah matahari, terus firmannya itu tidak ada lagi. Yohanes, saya mau tanya dulu. Firmannya dulu atau Allahnya dulu? Aduh. Enggak, jawab dulu pertanyaan. Enggak, jawab dulu. Firmannya dulu atau Allahnya dulu? Anda mengatakan toh matahari Kamu itu nggak firman. tahu Yohanes apa itu Lalu dengan firman apa aja lagi kamu Allah? tahu. Iya, saya Kalau mau tanya firman itu dulu. Firmannya dulu atau ciptaan, Allahnya dulu? firman apa lagi Allah ciptakan? Dengan Waduh. firman apa lagi Allah ciptakan? Sekarang saya tanya, Allah dulu atau firman dulu? Kita baca ayatnya. Kita jangan baca ayatnya. Berfirmanlah Allah. Di sini ya. Berfirmanlah Allah. Nah, Jadilah berfirmanlah Allah. Allahnya dulu atau firmannya? Jadi Kenapa kepanasan. ini ketawa ini? Yang kamu dikatamu ketawakan apa? Lucu. Yang kamu ketawakan apa? Mau cari remis? Mau cari remis? Makna firman. Jadi apa ini? Bentar. Firman itu perkataan Allah. Jadi ketika Allah itu mengatakan jadilah terang, terang itu adalah firman. Jadi firman Allah nggak bisa berfirman lagi. Sakit perut Bang saya. Gatot, biar kita ikutin. Iya. Paham ini. Aduh, sakit perut saya. Kenapa ini? Mau cari remis? Aku mau tanya dulu, kenapa kamu ketawa? Apa yang salah? Saya mau Bodoh tanya jangan dulu. piara, bodoh. Jangan piara bodoh. Jangan piara bodoh di sini. Jangan piara bodoh di sini. Akibat doktrin gereja Gini loh, seperti dengar ini loh, jadinya. Malah saya ketawa sendiri yang diketawain nggak Dan tahu. saya yakin dan dengar dulu. percaya semua umat Kristen itu otaknya udah kejepit urat saraf. Iya. Bukan. Makanya Dengar. Bentar mana. Dengar deh Jones. Kan tadi Anda Di mengatakan Kejadian 1 nomor 3 di situ dikatakan berfirmanlah Allah, berkatalah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Enggak, gini Dari aja Bang perkataan Datuk, firman Bang Datuk, inilah Bang Datuk. Bang Datuk, gini aja kasih pertanyaan. Ketika berfirmanlah Allah, mana yang lebih dahulu? Firmannya atau Allahnya? Kenapa ini ketawa ini? lucu pertanyaan. Lucu apa yang lucu? nggak ada yang lucu aneh malah. Lucu di sini. Lucunya gini Gak loh. ada yang sendiri yang masa kelucuan. Lu karena saya sendiri. Coba Karena kalau apa? teman-teman saya ketawa lihat kalian karena saya sendiri. Datuk, bentar. Siap.
Saya coba sedikit ya. Aduh, Tuhan Yesus baik. Kamu kalau diskusi jangan ketawa lah. Aduh, lu Anda tertawa, Kalau saya Anda- nggak marah. saya nggak ketawa Saya kok. kan tertawa, kalian itu yang lucu. Enggak. Ini yang kamu ketawakan apa? Bang Lal, kita tanya. Yang kamu ketawakan apa? Yang kamu ketawakan apa? Nah, dengar dulu ya. Nah, yang kamu ketawakan apa? Iya, Kasih, Iya, kami kasih. dengar, kami dengar. Iya, dengar Apa dulu. dengar? Yang kamu ketawakan apa? Yang saya tertawakan lucu loh. Masa firman matahari itu firman? Akan kau dengarkan Betul. berasal dari firman. Berasal dari firman. Loh, oke. Matahari itu berasal dari firman. Karena di sini dikatakan Bukan matahari yang berfirmanlah firman. Allah. Jadilah terang dan lalu terang jadi. Berasal dari firman. Oke. Malah Berasal ketawa. dari firman. Jadi yang kamu ketawakan apa? Ini Kebodohannya. tertawakan saya begini, gini loh. Kebodohanmu yang kamu ketawakan. Nih, jawab pertanyaan saya. Kalau terang itu firman, berasal dari firman. Firman berasal dari mana lagi firman itu? Dari Allah berasalnya. Dari Allah. Firman dulu atau Allah dulu? Lu kan firman itu kan ciptaan, deh toh. Kok firman ciptaan? Firman ciptaan. Kapan firman ciptaan? Lu kalian yang Kapan firman ciptaan? itu firman. La ilaha illallah. Firman itu perkataan Allah, benar apa salah? Aduh, lucu Kok kamu yang gini? Firman itu kan kau bilang sendiri perkataan Allah. Gini Bang Johannes, saya mau tanya dulu. Masa Firman itu masa hasil matahari atau firman? firman yang menghasilkan Allah? Kalau kau ketawa kami juga Sudah, ketawa. Masa sudah, Allah sakit perut Enggak, saya mau ya. tanya dulu. Sakit perut, Firman sakit itu perut. Masa hasil bapak mau atau jadi manusia? enggak gini dulu. Tawa kami. Sudah. Enggak, firman Kalau- itu kalau- hasil atau yang menghasilkan? Sudah. Apa yang diketawain ini? Firman Apa itu yang hasil diketawain atau ini? yang Kalau menghasilkan? kami ketawain, kalau kami yang mengetawain, tidak mungkin ada Tuhan yang netek. Kami kalau ketawain, tidak mungkin ada Tuhan yang netek. Kan tidak mungkin Datu, kalau saya Bang nggak punya Datu, tunggu dulu Bang Datu. dasar. Aku mau nanya kepada Johan. Matahari itu firman. Johannes, Loh, logika dari mana? Johannes, firman itu hasil atau yang menghasilkan? Jawab. Nggak ngerti, dia nggak ngerti orang Orang gini ini. aja Nggak lah. ngerti. Yang Nggak ngerti, kata- nggak ngerti dia. itu ada